Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neta Asabella, berkelompok dengan Alfia Revanti. Di sini kami akan menjelaskan program Gauss Seidel C++ untuk mencari solusi persamaan lanja. Pertama, yang kita lakukan adalah deklarasikan headernya. Di sini kita menggunakan 3 header, yaitu import stream, image, dan cmet. Lalu kita langsung ke fungsi utamanya, inmain-nya seperti ini. Deklarasikan setiap variabel yang diinginkan. Di sini kita menggunakan variabel n, i, j, k, pilih maksimal, select 0 dan set 0. Lalu di sini tulis semua informasi yang ingin kita tampilkan saat di runningnya nanti. Misal nama kelompok dan bentuk persamaan yang akan kita gunakan. Lalu di sini kita akan masukkan banyak persamaan, yaitu kita gunakan variabel sin n, masukkan sin n. Lalu di sini kita deklarasikan double n plus 1 dalam bentuk array untuk menyimpan elemen dari matriks yang diperbesar. Lalu double xn dalam bentuk array juga untuk menyimpan nilai variabel. Lalu variabel epsilon dan y dalam bentuk tipe data double. Selanjutnya yaitu untuk memasukkan elemen matriks yang diperbesar sesuai baris. Di sini kita akan menggunakan perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Lalu untuk perulangan untuk kolom pada matriksnya itu kita masukkan perulangan j sama dengan 0, j kurang dari n, kurang dari sama dengan n, j plus plus. Lalu di dalam perulangan for j sama dengan 0 ini kita masukkan untuk masukkan nilai dari elemen matriksnya. Di sini kita menggunakan terus masukkan sin, yaitu a, i, j untuk masukkan nilai entry pada matriksnya. Selanjutnya yaitu untuk masukkan nilai variabel awal atau x0-nya. Di sini kita menggunakan perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Lalu di sini kita akan masukkan nantinya nilai dari nilai awalnya itu sendiri. Selanjutnya yaitu proses yang selanjutnya yaitu kita akan memparsialkan untuk membuat persamaan dominan secara diagonal. Begini prosesnya, yaitu ada perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Lalu perulangan kembali k sama dengan i plus 1, k kurang dari n, k plus plus. Lalu di dalamnya ada kondisi, yaitu abs aii kurang dari abs aki. Maka akan dilaksanakan perulangan kembali, yaitu j sama dengan 0, j kurang dari sama dengan n, j plus plus. Di dalam perulangan j ini kita ada proses kembali, yaitu tem sama dengan aij, lalu aij sama dengan akj, lalu akj sama dengan tem. Selanjutnya kita akan memilih metode apa yang kita gunakan. Di sini ada dengan metode error dan metode error iterasi. Untuk masukkan pilihannya kita menggunakan fungsi masukkan pilih. Untuk kondisi 1 yaitu jika kita milih error, maka kita akan masukkan nantinya nilainya sama dengan 1. Kondisi pilih sama dengan 1 yaitu kita akan masukkan nilai galat epsilonnya. Selanjutnya di dalam kondisi pilih sama dengan 1 ini ada perulangan i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Lalu akan dicetak xi nya. Di dalam kondisi 1 ini kita menggunakan perulangan dual. Perulangan do-nya itu untuk melakukan iterasi untuk menghitung x1 sama dengan xn. Di sini ada perulangan i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, yaitu untuk menghitung nilai x1 sama dengan xn itu sendiri. Di mana proses dalam perulangan ini ada y sama dengan x1i, xi sama dengan ain. Lalu ada perulangan j, yaitu j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus. Di mana perulangan j ini ada proses, yaitu jika if
J tanda seru sama dengan I, yaitu if J tidak sama dengan I, maka prosesnya yaitu XI sama dengan XI min AIJ dikali XJ. Lalu di luar perulangan for J sama dengan 0 itu, yaitu masih di dalam perulangan I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, itu ada prosesnya lagi, yaitu prosesnya XI sama dengan XI dibagi AII. Lalu kondisi jika ABS XI kurang dari Y kurang Y kurang dari sama dengan epsilon, untuk membandingkan nilai X yang awal dengan X yang terakhir, maka prosesnya bertambah lagi, berlanjut, lalu dicetak nilai XI nya itu sendiri. Setelah proses do, maka ada while. Di sini untuk mengecek jika nilai sama variabel tidak berbeda dari nilai sebelumnya dengan kesalahan lebih dari epsilon, maka flag harus end, dan karenanya menghentikan perulangan. Artinya jika flag sudah kurang dari n, maka perulangannya berhenti. Nah, di sini ada perulangan for I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, lalu akan tercetak nilai XI itu sendiri. Setelah itu kita masuk ke kondisi yang kedua, yaitu else if pilih sama dengan 2. Di sini kita akan masukkan banyaknya iterasi, karena kita akan menggunakan iterasi di sini. Untuk masukkan jumlah iterasinya itu sendiri, kita menggunakan fungsi masukkan sin max. Lalu kita menggunakan pengulangan for I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, untuk nilai I sebanyak jumlah iterasi. Lalu kita menggunakan perulangan for kembali, yaitu for N sama dengan 0, M kurang dari max, M plus plus, perulangan untuk sebanyak jumlah iterasinya itu sendiri. Di dalam perulangan for M sama dengan 0 ini ada perulangan kembali, yaitu for I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Perulangan ini untuk menghitung nilai X1 sama dengan Xn itu sendiri. Dalam perulangan ini ada proses, yaitu Y sama dengan XI, XI sama dengan AIN, lalu perulangan kembali, yaitu for J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. Di dalam perulangan for J sama dengan 0 ini terdapat proses lagi, yaitu ada kondisi J. Jika J tidak sama dengan I, maka XI sama dengan XI min AIJ dikali XJ. Lalu di luar perulangan J ini, masih di dalam perulangan for I sama dengan 0, ada proses, yaitu XI sama dengan XI dibagi AII jika ABS XI kurang Y, yaitu kurang dari sama dengan epsilon, untuk membandingkan nilai awal dengan nilai terakhirnya, maka prosesnya berlanjut. Lalu setelah itu akan dicetak nilai X-nya itu sendiri. Setelah itu, di luar dari perulangan for M sama dengan 0 yang M kurang dari max, M plus plus itu, kita akan mencetak nilai solusinya, yaitu solusinya sebagai berikut. Kita tetap menggunakan perulangan for I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Lalu maka kita akan mencetak nilai XI nya atau nilai solusinya itu sendiri. Baiklah, sekian pemaparan dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.